Bab 114. Kata orang, jika seseorang bertingkah laku aneh dan tidak seperti biasanya, itu tanda-tanda orang akan meninggal, Pak. Aku takut kamu kenapa-kenapa di jalan, ucap Ranti tampak benar kecemasannya. Taruman menatap lekat Ranti, tak lama dia terbahak hingga perutnya terguncang. Ranti dan Okan yang baru muncul terkejut bukan main. Selama bertahun-tahun, rumah mereka tidak pernah mendengar tawa Taruman sekeras itu. Okan, ajak papamu ke kamar, dia makin aneh. Biarpun dia sering menyakiti perasaan mama tak mau dia meninggal dulu. Ayo, kita bawa ke kamar. Ranti memapah lengan Taruman. Tawa Taruman masih saja mengekeh, geli betul melihat istrinya yang kalut. Tapi tiba-tiba tawanya berhenti. Ranti, apa barusan aku tertawa? Tanyanya bingung. Ranti dan Okan malah kebingungan. Ayo, cepat, nak. Ranti dan Okan membawa Taruman menuju kamarnya. Kalian ini mengira aku mau meninggal gara-gara kenapa? Taruman menghentikan langkahnya. Kamu jadi waras, Pak. Ucap Ranti. Memang selama ini aku tidak waras. Tanya Taruman pelan. Iya, bertahun lamanya kamu meluapkan kekesalanmu pada Okan. Mencambuknya hingga tubuhnya penuh luka. Padahal sasaranmu adalah aku tapi Okan yang jadi pelampiasan. Kau tidak menceraikan aku tapi membiarkanku kedinginan setiap malam selama bertahun-tahun. Rumah ini angker dan juga suram, tak ada keceriaan dan kebahagiaan seperti saat Okan belum kecelakaan. Sudah bagus aku dan Okan tetap waras, tidak menjadi gila sepertimu. Dan hari ini kamu bertutur kata dengan lembut serta tersenyum. Apa aku tidak boleh heran serta cemas? Sikapmu aneh dan ajaib. Aku takut. Ranti berkata panjang lebar dengan menahan sesak di dada. Taruman terdiam beberapa saat. Kalian aku sakiti tapi kenapa masih bertahan memanggilku papa? Aku bukan ayah dan suami yang baik. Masihkan ada maaf kalian untukku? Hening. Okan dan Ranti menatap nanar Taruman. Tutup pintunya, papamu sudah meminta maaf. Ayo, kita baringkan tubuhnya di tempat tidur agar dia istirahat saja. Titah Ranti pada Okan seraya membetulkan letak bantal guling agar Taruman merasa nyaman. Ranti, aku harus ke rumah sakit dan aku bersikap lembut hari ini bukan karena aku akan meninggal. Tunggulah aku jika memang kalian masih memiliki sedikit maaf atas kekasaranku selama ini. Okan, sadarkan mamamu, papa harus buru-buru ke rumah sakit. Taruman menepuk-nepuk pundak Okan lembut. Okan membeku di tempatnya berdiri. Barusan apa? Tangan Taruman menyentuh bahunya dengan lembut. Okan pun mendadak ingin pingsan seperti Ranti. Ma, ayo cepat ganti spray di kamar mama dengan warna coklat. Okan cepat tersadar. Ini kesempatan, papa bilang nanti malam kalian akan tidur bersama. Ayo, aku ingin melihat kalian berdua satu kamar. Mama sudah terlalu lama menderita. Okan memapah Ranti keluar kamar Taruman dan menuju kamar Ranti. Ranti menurut saja melihat Okan tiba-tiba sangat bersemangat. Okan membuka lemari pakaian Ranti. Di mana spray warna coklat muda kesukaan papa, Ma? Ayo, kita harus prepare dari sekarang. Kalau perlu tirai jendela juga ganti warna coklat muda. Ranti ketularan semangat Okan, dia segera melepas sarung bantal guling dan spray warna kuning muda. Nak, papamu murni ingin berbaikan dengan kita atau sikapnya itu merupakan tanda-tanda? Tanda-tanda apa, Ma? Kalaupun iya papa mau berubah sebelum meninggal ya tak apa-apa, berikan saja kesempatan papa berubah. Ayo. Okan memberikan spray coklat muda yang dia temukan di lemari pada Ranti. Ranti dan Okan menata kamar dan dekorasi rumah dengan nuansa coklat muda. Kedua orang itu tampak sangat bersemangat. Hingga sore menjelang, Okan dan Ranti tampak puas dengan apa yang mereka kerjakan. Nak, terima kasih,
Meski kamu merasa kecewa dan sakit hati karena sikap kejam papamu, masih ada sisa semangat untuk menyenangkan papamu hari ini. Okan terdiam beberapa saat. Di sela-sela rasa sakit dan deritaku karena sering disiksa papa, aku masih selalu menghibur diriku saat papa masih sangat menyayangiku dulu, sebelum kecelakaan itu terjadi. Papa adalah ayah yang lembut, bijak serta selalu memanjakanku, Ma. Papa berubah karena suatu alasan yang membuat hatinya sakit. Semua salah Mama, maafkan Mama. Ranti menunduk dalam. Okan mengelus bahu Ranti. Tidak usah saling menyalahkan diri, Ma. Papa mau berubah saja sudah sangat melegakan. Pada dasarnya Papa orang baik. Papa sangat mencintai Mama, tapi satu kehilafan Mama ternyata sangat-sangat fatal di mata Papa. Itu yang menjadikan hatinya terluka sangat dalam. Okan memeluk Ranti. Tepat jam 7 malam, Taruman pulang. Wajahnya tampak lelah. Kelelahan kali ini dia tunjukkan dengan diam dan menghela napas lega saat melihat suasana rumahnya yang penuh dengan warna coklat muda. Jika dulu kelelahan selalu membuatnya membentak siapapun yang dia temui di rumah, kini Taruman hanya menggeloso di sofa. Ranti memberikan susu jahe hangat kesukaan Taruman. Masalah di rumah sakit cukup rumit. Tapi untunglah, semua bisa diatasi dengan cepat. Aku bisa tidur nyenyak malam ini. Lagi, Ranti tercekat. Sudah lama Taruman tidak pernah berkeluh kesah dengannya. Ranti di rumah serupa pajangan hidup yang tak pernah ditoleh apalagi disentuh ataupun diajak bicara. Ranti menoleh pada Okan yang bersender pada dinding dengan tangan bersidekap. Kita langsung makan malam? Tanya Ranti. Taruman mengangguk lalu merentangkan tangan. Ranti terpaku. Kenapa diam? Bukalah jasku. Pinta Taruman pelan dengan seulas senyum di sudut bibirnya. Okan menyandarkan kepala ke dinding dengan memejam. Pemandangan barusan adalah kebiasaan Taruman dulu, saat dirinya masih kecil. Ranti menelan ludah kering. Dia seperti deja vu. Perlahan Ranti membuka jas Taruman lalu merapikannya. Dasinya, tidak kamu lepas. Ucap Taruman lagi. Ranti menoleh pada Okan yang masih memejam dengan bersidekap. Sikap Taruman semakin aneh tapi Ranti melepas dasi Taruman dengan tangan gemetar. Saat itulah Taruman menggenggam jemari Ranti erat. Lalu tangan satunya menyentuh helai-helai rambut Ranti yang jatuh di wajahnya. Berapa lama aku abai dengan wajah ini? Wajahmu tetap kau rawat dengan baik. Sebelum keriput menggelayut mesra di wajahmu, aku ingin minta maaf karena sudah mengabaikanmu selama bertahun-tahun. Ucap Taruman lembut. Ranti memejam, hela napas Taruman terasa hangat di wajahnya. Itu tandanya wajah Taruman begitu dekat dengan wajahnya. Okan berdeham. Bisakah kalian memulai keromantisan di dalam kamar saja nanti? Aku sudah lapar karena terlalu lama menunggu seseorang untuk makan malam. Okan berlalu menuju ruang makan dengan mata memburam. Sikap Taruman pada Ranti barusan bukanlah kepura-puraan. Okan penasaran, hal apa yang sudah membuat ayahnya benar-benar mau berubah. Ucapan Okan mengagetkan Ranti. Dia melepaskan genggaman tangan Taruman lalu menyampirkan jas di bahu kursi. Dia berjalan cepat menuju meja makan, menahan debur jantung yang tidak keruan. Taruman sudah membuatnya hilang akal dalam beberapa detik. Nyata, cinta di hatinya masih ada. Kelembutan sikap Taruman tadi membuatnya limbung untuk sesaat. Ranti gegas membalik piring Taruman dan mengisinya dengan nasi beserta lauk pauk dalam jumlah besar. Dia gugup. Taruman duduk dan terbelalak dengan lauk pauk di atas piring. Banyak sekali lauk di piringku. Bagaimana aku memakannya sementara leherku masih terasa sesak? Dasi. Taruman memang masih terpasang. Ranti gugup. Dia menoleh pada Okan. Okan hanya menggerakkan wajahnya untuk membuka dasi Taruman. Ranti berdiri lalu melepas dasi Taruman, masih dengan tangan gemetar. Nanti malam, saat kita tidur bersama,
Apa seluruh tubuhmu akan gemetar, Ranti? Tanya Taruman pelan dan lembut. Okan memalingkan wajah dan menghapus air mata di sudut matanya dengan kasar melihat adegan romantis orang tuanya. Lalu Okan melahap makan malam dengan rakus, dia malu jika ketahuan menangis oleh Taruman. Sudahlah, ayo kita makan. Setelah makan, kita akan bersantai di teras depan, ucap Taruman. Taruman memuji masakan Ranti bahkan meminta Okan makan dengan banyak. Jika biasanya Taruman makan dengan wakah ditekuk berlapis-lapis, mencela makanan Ranti atau membentak Okan karena denting sendok dan garpu Okan merusak selera makannya, kini hilang entah kemana. Taruman makan malam dengan perasaan hangat dengan anak dan istrinya. Taruman tidak jadi mengajak anak istrinya bicara di teras rumah melainkan di ruang kerja. Mereka tetap butuh privasi. Ruangan ini dan isinya adalah saksi bisu kekejamanku padamu, ucap Taruman pada Okan. Kan ku terima seluruh rasa benci yang pasti bersarang kuat di hatimu, nak. Hening. Kemarilah. Taruman melambai pada Okan. Okan mendekat. Buka bajumu. Titah Taruman. Okan melepas kaos dan menggulung kaos di tangannya. Apa mungkin kamu belum menikah sampai sekarang karena kamu bingung bagaimana jika istrimu bertanya, dari mana kamu dapatkan semua luka di sekujur tubuhmu? Tanya Taruman lirih. Okan menunduk dalam. Tak pernah berpikir ke arah sana, Pak. Aku hanya sibuk bekerja dan mengumpulkan uang lalu membahagiakan mama setelah aku patah hati untuk pertama kalinya, sahut Okan lirih. Patah hati. Gadis mana yang sudah membuatmu patah hati begitu lama? Okan hanya mesem. Kelak, jika patah hatimu usai dan kau menemukan pasangan hidupmu, ceritakanlah kekejamanku. Tapi lalu gantilah ceritamu dengan kisah bahagia kembali. Karena mulai malam ini aku akan menebus semua dosa-dosaku padamu. Apa di hatimu masih ada celah meski sedikit untukku menebus semua dosaku sebagai seorang ayah? Hening kembali meraja di dalam ruangan. Aku tidak benci Papa. Selalu saja aku berpikir, Papa berbuat kejam padaku karena luka yang teramat dalam di hati Papa. Sebelum cambukmu melecut deras di tubuhku, belayan kasih sayangmu sudah pernah singgah di hidupku. Singkat memang, tapi kenangan indah saat aku kecil kerap menjadi penghiburku. Hingga kebencian yang berkali-kali merasuk pun perlahan menguap tiap kali aku mengingat kenangan indah itu. Okan menunduk dalam. Taruman memejam, mengingat masa kecil Okan yang pernah menjadi pusat dunianya, sebelum dia tahu jika Okan bukan darah dagingnya. Okan Ria adalah anak yang sangat cerdas. Taruman bangga dengan Okan kecilnya dulu. Beruntung, sebelum sempat lulus kuliah, Okan bertemu Reza, seseorang yang kembali melecutkan semangatnya untuk bangkit dari rasa kecewa dan keterpurukan akibat kekejaman Taruman. Cum laude berhasil digapai Okan bahkan kini Okan menjadi orang paling penting di perusahaan Reza Dharmawangsa. Bagaimana bisa orang yang pernah hendak menodai istri Reza Dharmawangsa berubah menjadi orang yang paling dipercaya Reza di perusahaan? Bisa, dia adalah Okan Ria Tarumanagara. Usiamu sudah lebih dari matang untuk menikah, nak. Ibumu akan aku bahagiakan sepanjang sisa hidupnya. Carilah pasanganmu, temukan kebahagiaanmu sendiri. Aku tak mau kamu menjadi bujang lapuk. Kemana aku harus menurunkan warisanku kelak? Okan dan Ranti menatap lekat Taruman. Okan bukan darah dagingmu, dia tidak berhak mendapatkan harta warisanmu, tukas Ranti. Taruman menghela napas sangat dalam. Aku akan menceritakan satu kisah tentangku. Malam ini adalah malam pertama semua penebusan dosa-dosaku. Setelah aku menceritakan kisah ini, terserah pada kalian. Mengecam, mengutuk atau bahkan menghabisiku aku rela. Tapi satu, kau Ranti, tak akan pernah aku ceraikan sampai aku mati. Okan dan Ranti tidak menyahut, keduanya bersiap dengan cerita yang akan dikemukakan Taruman. Dulu sekali, saat aku terluka sangat dalam olehmu, Ranti, aku kehilangan arah.
Aku kecewa luar biasa. Sakit hatiku bukan kepalang, kuhabiskan banyak malam ditemani dengan sepi yang teramat mencekam. Rasanya ingin mati saja. Wanita yang paling aku kasihi tega berdusta dan membodohiku. Jeda sesaat, Taruman mengusap air mata di sudut matanya, sementara Ranti menunduk dengan perasaan bersalah yang hingga kini masih bersarang di dadanya. Okan pun mengerti betul akan hal itu, dia mendengar sendiri keseluruhan cerita masa lalu Ranti. Lalu aku bertemu seorang gadis muda di sebuah klub malam. Aku meminta khusus sang mucikari untuk memberikanku seorang perawan dan aku sanggup membayarnya dengan mahal. Aku mendapatkan apa yang kuinginkan. Tapi aku egois, aku tak pernah menginginkan milikku dimiliki oleh lelaki lain, sama halnya sepertimu, Ranti. Kulampiaskan kekecewaanku pada gadis muda itu. 1 tahun dia menjadi simpananku. Jeda sesaat, Taruman melihat reaksi kedua orang di hadapannya. Ranti meremat ujung gaun malamnya yang sebatas lutut. Okan pun menunduk semakin dalam. Aku membeli gadis itu dengan mahal hingga jadi milikku saja. Namun gadis itu tidak pernah sanggup mengalihkan perasaanku darimu, Ranti. Tetap hanya kamu yang kucinta sekaligus kubenci. Hingga satu hari gadis itu hamil, dia menginginkanku secara utuh. Gadis itu menginginkan pernikahan. Aku tentu saja tidak bisa. Sedikit pun aku tidak mencintainya. Kubuang dia saat mengandung anakku, kuambil semua fasilitas yang kuberikan padanya. Dia benar-benar aku tinggalkan. Ranti menelan ludah berkali-kali. Membayangkan perasaan gadis muda yang diceritakan Taruman. Menjadi simpanan tanpa cinta, menjadi budak seks yang tak layak dinikahi. Dibuang saat sedang hamil. Ranti merasakan pedih hati gadis itu. Waktu berlalu, gadis itu kudengar kembali akrab dengan dunia malam karena terlanjur kecewa dan harga dirinya luruh setelah kepergianku. Impian masa mudanya telah kurenggut paksa. Satu hari aku merenung, teringat dengan usia dan hartaku. Pada siapa kelak aku mewariskannya? Aku teringat gadis yang telah kubuang, lalu aku menemuinya kembali. Kupaksa dirinya mengatakan di mana anak kandungku. Jeda kembali. Keheningan masih tetap jumawa berada di ruangan itu selain suara Taruman. Aku berhasil menemukan darah dagingku di panti asuhan Sanggraloka milik keluarga Dharmawangsa. Entah lingkaran macam apa yang melilitku. Dharmawangsa adalah penyelamat perusahaanku dan lagi-lagi keluarga kaya raya itu harus menjadi keluarga yang berkaitan dengan darah dagingku. Ternyata salah satu dari kedua anak adopsi Reza Dharmawangsa adalah darah dagingku. Okan terlonjak. Dia menatap lekat Taruman. Rangga atau Cici? Desis Okan dengan mata terbelalak. Taruman mengembuskan napas dalam sekali. Cici, ucapnya lirih. Okan mengepalkan tangannya. Dia menahan gejolak rasa dalam dada. Okan sangat mengenal Cici, gadis muda yang tomboy dan energik. Sesekali datang ke perusahaan hanya untuk makan siang dengan Reza dan mengobrol akrab dengan dirinya. Cici gadis yang cantik dan sederhana meski dia diadopsi keluarga konglomerat. Reza dan Lani teramat mengasihi Cici. Aku sangat mengenal gadis itu, ucap Okan lirih. Dia gadis yang cantik, ramah dan sederhana. Reza Dharmawangsa begitu menyayanginya. Tidak ada beda dengan kasih sayangnya pada Isadora. Taruman mengusap dahinya. Anak sendiri dibuang tapi anak orang lain dipelihara hanya untuk disiksa. Kata-kata itulah yang menyadarkanku, ucap Taruman. Siapa yang mengatakannya? Tanya Ranti nyaris berbisik. Istri Reza. Okan memejam. Wanita cantik yang pernah hendak dinodai olehnya itu kini sangat memperhatikan dirinya di perusahaan. Saat Lani membawakan makan siang untuk Reza, Okan tidak pernah tidak kebagian. Selalu ada menu khusus untuk dirinya. Makanan buatan Dimitri. Lalu Ibunda Cici. Tanya Ranti lirih. Sudah meninggal, jawab Taruman. Ranti dan Okan tampak terkejut.
Selanjutnya Taruman menceritakan kisah hidup Ashifa hingga dirinya tiada dengan rinci pada Okan dan Ranti. Setelah Taruman menceritakan asmara terlarangnya bersama Ashifa, sedikit pun tak ada kebencian di hati Ranti. Justru Ranti merasa sedih dan iba dengan kisah hidup Ashifa. Kasihan sekali wanita yang bernama Ashifa itu, lirih suara Ranti. Kau tidak membencinya? Tanya Taruman.